Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, Mem Eni dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Mem Eni Prasetyawati MPD selaku dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan Teori Belajar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan aspirasi dan hasil diskusi pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan untuk teman-teman yang telah bergabung dan ikut dalam diskusi pada hari ini. Baik, langsung saja pada acara inti, yaitu presentasi materi dan diskusi. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul Karakteristik Perkembangan Peserta Didik Usia PAUD dan TK, yang anggotanya terdiri dari yang pertama, Rizky Aprilia Dwi Ananta. Kemudian yang kedua, saya Temi Asmaul Zain selaku moderator. Dan juga yang terakhir, Izatus Solihah Haitami. Bagian pertama materi akan disampaikan oleh Rizky Aprilia Dwi Ananta. Kepadanya dipersilahkan. A. Pengertian karakteristik. Menurut KBBI, karakteristik mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik juga dapat diartikan sebagai karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Sedangkan karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Karakteristik individu dalam penelitian ini meliputi 1. Kemampuan atau ability. Kemampuan atau ability adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, nilai. Menurut Robin, nilai seseorang didasarkan pada pekerjaan yang memuaskan, hubungan dengan orang-orang, pengembangan intelektual, dan waktu untuk keluarga. Yang ketiga, sikap atau attitude. Yang terakhir adalah minat atau interest. Minat atau interest adalah sikap yang membuat orang senang akan objek situasi atau ide-ide tertentu. Pendidikan karakter yaitu berbagai usaha yang dilakukan oleh para personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter juga memiliki fungsi, yaitu 1. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. B. Pengertian perkembangan pada anak. Manusia dalam rentang hidupnya mengalami perkembangan. Perkembangan akan terus berlangsung sejak masa konsepsi sampai manusia meninggal. Perkembangan diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Sedangkan perkembangan anak adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek yaitu gerakan, berpikir, perasaan, dan interaksi baik dengan sesama maupun dengan benda-benda dalam lingkungan hidupnya.
Perkembangan setiap anak memanglah berbeda karena perkembangan dipengaruhi oleh banyak hal, baik itu lingkungan, stimulasi, pola asuh, budaya, dan masih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Perkembangan secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan dalam aspek fisik. Seperti contohnya, perubahan tinggi atau berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua, aspek psikis. Semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasi kreatifnya. B. Terjadinya perubahan dalam proporsi. 1. Aspek fisik. Contohnya, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Yang kedua, aspek psikis, yaitu perubahan imajinasi dari yang bersifat fantasi ke realistis. Yang ke C, lenyapnya tanda-tanda yang lama. 1. Tanda-tanda fisik. Contohnya, seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak yang terletak pada bagian dada. Yang kedua, tanda-tanda psikis. Lenyapnya masa mengoceh, bentuk gerak-gerik kanak-kanak, dan perilaku impulsif atau dorongan untuk bergerak sebelum berpikir. D. Terakhir, diperolehnya tanda-tanda yang baru. 1. Tanda-tanda fisik. Seperti contohnya pergantian gigi. Yang kedua, tanda-tanda psikis. Contohnya seperti berkembangnya rasa ingin tahu tentang lingkungan yang ada di sekitarnya, nilai-nilai, dan agama. Setiap manusia secara normatif akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan selalu diikuti oleh perkembangan. Anak makin lama makin besar dan akan menjadi dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara berurutan, mencangkup masa bayi, masa kanak-kanak, masa sekolah, masa remaja, masa prapubertas, masa pubertas, dan terakhir masa dewasa. C. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini merupakan anak yang sedang berada dalam proses perkembangan, baik perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan bahasa. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Terhadap Anak atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun, baik yang terlayani maupun yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini. Salah satu periode yang menjadi ciri masa usia dini adalah periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, yaitu masa semua potensi anak berkembang paling cepat. Beberapa konsep yang disandingkan untuk masa usia dini adalah masa eksplorasi, masa identifikasi, masa peka, masa bermain, dan masa membangkang tahap awal. Namun, di sisi lain, anak usia dini berada pada masa kritis, yaitu masa keemasan anak yang tidak akan terulang kembali pada masa berikutnya. Setiap anak memiliki karakteristik tersendiri dan perkembangan anak bersifat progresif, sistematis, dan berkesinambungan. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling bergantungan. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam. Sedangkan berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan berurutan. Memperkenalkan sekolah pada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin dengan tujuan agar anak siap dalam menghadapi pendidikan formal selanjutnya. Namun, tetap harus mempertimbangkan kesiapan dan kematangan
anak dalam menghadapi situasi yang berbeda dengan lingkungan keluarga. Pada periode ini, anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa, seperti kesenangan untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Terdapat beberapa ciri khas anak masa kanak-kanak sebagai berikut. 1. Bersifat egosentris naif. Seorang anak yang egosentris naif memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri, dibatasi oleh perasaan dan pikirannya yang masih sempit. Sikap egosentris yang naik ini bersifat temporer atau sementara dan senantiasa dialami oleh setiap anak dalam proses perkembangannya. Yang kedua, relasi sosial yang primitif. Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris yang naif. Ciri ini ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan antara keadaan dirinya dengan keadaan lingkungan sosial sekitarnya. Artinya, anak belum dapat membedakan antara kondisi dirinya dengan kondisi orang lain atau anak lain di luar dirinya. Anak pada masa ini hanya memiliki minat terhadap benda-benda dan peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya. Yang ketiga, kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan. Dunia lahiriah dan batiniah anak belum dapat dipisahkan. Anak belum dapat membedakan keduanya, sehingga anak tidak dapat berbohong atau bertingkah laku pura-pura. Anak mengekspresikannya secara terbuka. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu sikap hidup yang fisionomis. Anak bersikap fisionomis terhadap dunianya, artinya secara langsung anak memberikan atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkret nyata terhadap apa yang dihayatinya. Oleh karena itu, anak pada usia ini sering bercakap-cakap dengan binatang, boneka, dan sebagainya. D. Karakteristik anak usia dini. Yang pertama, 1. Anak usia dini bersifat unik. 2. Anak usia dini berada dalam masa potensial. Ketiga, anak usia dini bersifat relatif spontan. Keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Kelima, anak usia dini bersifat aktif dan energik. Keenam, anak usia dini bersifat egosentris. Ketujuh, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Kedelapan, anak usia dini berjiwa petualang. Kesembilan, anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Kesepuluh, anak usia dini cenderung mudah frustasi. Dan yang terakhir, yang ke-11, anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek. Karakteristik anak usia dini menurut usia. Anak usia dini atau anak yang berumur dari 0 hingga 8 tahun adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Yang pertama, usia 0 hingga 1 tahun. Beberapa karakteristik anak usia bayi dapat dijelaskan antara lain: 1. Mempelajari keterampilan motorik. 2. Mempelajari keterampilan menggunakan panca indera. Kemudian 3. Mempelajari komunikasi sosial. Kemudian usia 2 hingga 3 tahun. Anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Dan anak mulai belajar mengembangkan emosi. Usia 4 hingga 6 tahun. Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Perkembangan bahasa juga semakin baik.
Anak sudah mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu. Perkembangan kognitif atau daya pikir yang sangat pesat ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial, walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama. Kemudian yang terakhir, usia 7 hingga 8 tahun. Perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yang cepat. Dari segi kemampuan serta kognitif, anak sudah mampu berpikir bagian per bagian. Artinya, anak sudah mampu berpikir analisis dan sintesis, deduktif dan induktif. Perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas orang tuanya. Anak mulai menyukai permainan sosial. Bentuk permainan yang melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi. Kemudian, perkembangan emosi anak sudah mulai berbentuk dan tampak sebagai bagian dari kepribadian anak. F. Karakteristik perkembangan peserta didik PAUD dan TK. 1. Perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik anak terdiri dari 1. Perkembangan motorik kasar, 2. Perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar. 1. Perkembangan ini melibatkan keseimbangan tubuh, koordinasi antar anggota tubuh, gerakan yang menggunakan otot-otot besar baik sebagian maupun seluruh anggota tubuh, baik berdiam di suatu tempat maupun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. 2. Perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan kemampuan secara fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata, tangan. Perkembangan ini terutama meliputi berbagai gerakan dan kekuatan jari-jari tangan. Yang kedua, perkembangan kognitif atau perkembangan intelektual. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Intelektual merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan pada anak. Intelektual seringkali disinonimkan dengan kognitif, karena proses intelektual banyak berhubungan dengan berbagai konsep yang telah dimiliki anak dan berkenaan dengan bagaimana anak menggunakan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan suatu persoalan. 3. Perkembangan sosio-emosional. Perkembangan ini meliputi kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengelola emosi dalam dirinya, serta kemampuan untuk beradaptasi dan membaur dalam kehidupan masyarakat di sekitar tempat hidupnya. 4. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Perkembangan ini meliputi kemampuan anak dalam menyampaikan ide, pikiran, gagasan, dan pikirannya serta menerima, menangkap, dan mencerna suara yang didengarnya serta menuangkannya dalam bentuk yang lebih nyata seperti tulisan atau suara. 5. Perkembangan moral dan nilai agama. Perkembangan moral dan nilai agama meliputi kemampuan anak dalam melihat dan memilih hal-hal yang baik atau buruk, benar atau salah, dan nilai kebenaran serta cinta pada Tuhan melalui semua ciptaannya. Poin materi berikutnya adalah peran guru dalam perkembangan peserta didik usia PAUD dan TK. Peran pengajar atau pendidik ataupun guru dalam perkembangan peserta didik usia PAUD dan TK antara lain, yang pertama, guru memiliki peran sebagai pengajar. Di sini dimaksudkan guru harus mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada sekolah tersebut. Yang kedua, guru berperan dalam membelajarkan anak. Maksudnya,
Guru berpegang pada panduan kemampuan anak dengan cara memahami minat, perasaan, dan pengalaman anak. Yang ketiga, guru berperan sebagai evaluator, diartikan sebagai guru memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung dan juga aspek perkembangan anak. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai komunikator, maksudnya pendidik memberikan informasi tentang pentingnya program yang telah diadakan dan disediakan oleh sekolah, serta informasi mengenai pentingnya peran keterlibatan orang tua dalam hal tersebut. Kemudian yang terakhir, guru memiliki peran sebagai administrator. Dimaksudkan di sini ialah sebagai tindak lanjutan dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan menyusun program tahunan, bulanan, mingguan maupun harian yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan anak serta strategi dan alat yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Peran orang tua dalam perkembangan peserta didik usia PAUD dan TK yaitu antara lain 1. Memberikan stimulasi atau perkembangan sosial dan emosional anak. Yang kedua, orang tua berperan sebagai pelatih anak. Ketiga, mendukung pendidikan anak. Keempat, membantu anak mengelola emosi. Kelima, menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak. Keenam, memberikan nutrisi kepada anak. Dan 7, menstabilkan emosi anak. Kedelapan, melatih komunikasi pada anak. 9, ajarkan anak tentang kejujuran. Dan yang terakhir, 10, peka terhadap kebutuhan anak. Untuk hari ini saya kira sekian dari kelompok 8 yang menyampaikan materi mengenai karakteristik perkembangan anak usia PAUD dan TK. Pada kesimpulannya, pada masa ini anak masih berusia dini terletak pada interval usia 2,5 tahun hingga 6 tahun, tentu memiliki karakteristik yang unik seperti yang telah disampaikan, yaitu bersifat egosentris naif, kesatuan jasmani dan rohaninya yang tidak terpisahkan, dan juga banyak lagi karakteristik unik lainnya. Tentunya, pada masa ini sangat penting dampingan serta peran dari orang tua dan pendidik dalam membimbing dan mengarahkan supaya perkembangannya menjadikan pada sisi positif. Baik, sekian sekiranya dari saya moderator dan pemateri memiliki kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas atensi dan kesempatan yang telah diberikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.